Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Septian Prasetyo dengan NIM 123140201. Saya merupakan mahasiswa anggota kelas Praktikum Jarkom RD. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester Praktikum Jarkom, yang mana ketentuannya sebagai berikut. Di sini saya harus membuat dua buah jaringan sederhana dengan masing-masing dua komputer dan satu buah switch. Dua komputer dan satu buah switch untuk dihubungkan semua perangkat PC-nya dengan switch menggunakan kabel. Kemudian hubungkan kedua jaringan tersebut dengan satu router dan lakukan konfigurasi sehingga bisa melakukan ping. Lalu terdapat arahan yang kedua, itu tambahkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan dua komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Terus yang ketiga itu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan dua komputer lainnya. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Terus di sini penggunaan IP address yang pertama itu harus menggunakan 123 dan yang satunya lagi menggunakan NIM. Karena NIM ujung digit 3 terakhir saya adalah 201, maka saya akan menggunakan 123 dan 201. Dan berikut struktur jaringan yang diberikan contohnya itu gambarnya seperti ini. Nah, di sini selain arahan yang diberikan tadi, kita juga melakukan perintah yang ada di ketentuannya. Itu di sini ada 4 perintah. Nah, perintah-perintahnya itu yang pertama itu ada PC, lakukan ping dari PC 0 ke PC 1. PC 0 ke PC 1, lalu pastikan PC 0 dan PC 1 itu terhubung. Selanjutnya itu ada PC 5 ke PC 2, PC 5 dan PC 2 itu pastikan terhubung juga. Lalu di PC 1 itu bisa akses ilkom.com, dan kalau yang di PC 0 itu bisa akses pendilkom.com, itu layanan HTTP yang diberikan server itu. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan praktiknya. Di sini kita masuk dulu ke Cisco Packet Tracker-nya. Nah, di sini di Cisco Packet Tracker ini kita harus yang pertama kita siapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Nah, tadi itu ada ketentuan di situ satu router. Kenapa saya mulai dari router? Karena itu yang paling menghubung lah, paling penting itu di tengah. Terus habis satu router kita gunakan dua switch. Nah, dua switch tadi, kalau switch 0 itu di bawah, switch 1 itu di bagian atas, daerah bagian atas ya. Terus terdapat dua PC di setiap masing-masing switch. Nah, PC 0 tadi ada di switch 0, PC 1 itu di atas, daerah atas. Nah, selanjutnya ada PC 2. Nah, di PC ketiga ini atau PC keempat, kalau di sini kan PC ketiga. Nah, keluarnya kan PC 3. Tapi di ketentuan itu PC 5. Maka kita ubah dulu nih penamaannya. PC 5. Sip. Nah, lalu kita hubungkan PC, switch dan router ini menggunakan kabel. Oke, kita hubungkan. Di sini kita pakai automatic. Kita hubungkan dulu semuanya. Oke, jika semua perangkatnya itu dirasa sudah terhubung oleh setiap perangkat lainnya, maka yang harus kita lakukan itu adalah IP konfigurasi. Nah, IP konfigurasi yang kita lakukan ini itu saya menggunakan dari router. Kita pencet routernya tadi, lalu ke CLI. Nah, di CLI ini kita atur nih konfigurasinya. Di sini saya mau setup dulu. Hostname-nya itu menggunakan nama saya. Ini kita pakai name saya. Ini kan ada password ya. Ini langsung aja. Terus itu. Oke, udah masuk ke router.
Nah, di router ini harusnya kita setting dulu juga sih, setting penamaan dari hostname-nya ini. Nah, pertama kita masuk dulu ke enable, ya enable, terus kita masuk ke connect. Udah masuk ke konfigurasi, kita masuk ke hostname. Nah, hostname-nya aku pengen kasih nama aku AWSP. Lalu di sini kita masukin enable secretnya tadi. Enable secret itu menggunakan NIM passwordnya kalau saya. Oke, menggunakan NIM. Terus sudah, habis itu, nah kita harus perhatikan di sini. Kalau di config yang sini kita bisa lihat di interface ini ada fast Ethernet 0 per 0 sama fast Ethernet 1 per 0. Nah, bisa kita lihat dari sini itu yang membedakan itu pas kita menghubungkan jaringan tadi, menghubungkan kabel tadi. Nah, dari router 0 ke daerah yang bawah itu kan kelihatan tuh keterangannya ada FA 0 per 0 sama FA 1 per 0. Nah, perbedaannya ada di situ. Nah, disitulah letak kita harus membedakan untuk konfigurasi daerahnya ya teman-teman. Supaya di sini nggak bingung. Sorry, bukan teman-teman, abang atau bapak. Jadi di sini kita kasih place note. Place note-nya daerah yang bawah itu kita tadi kan ketentuannya NIM-nya 123 sama NIM saya 201. Sorry ya kalau misalnya ada kedengaran berisik karena ada helikopter lewat. Jadi di sini di daerah bawah itu kita kan membedakan di setiap daerah atas sama bawah itu tadi dibedakan dengan NIM. NIM-nya tadi ketentuannya 123 atau 201. 201 itu bisa didapat dari NIM saya. Nah, di sini yang saya gunakan kalau daerah yang di bagian bawah ini atau switch 0 atau yang daerah fast Ethernet 0 per 0 ini saya menggunakan 3 digit 123. Nah, tadi 192, 168, IP-nya 123, terus 0 per 24 ya. Kita tandain aja supaya nggak keliru. Terus di sini juga saya tambahin 192, 168, 201, 0 per 24. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk lagi tadi ke router untuk kita IP konfigurasi, karena IP konfigurasinya juga belum selesai. Di sini kita masuk ke interface fast Ethernet. Nah, IP address-nya udah mulai kita masukin. IP address-nya kalau yang 0 per 0 tadi 123 ya. 192, 168, 123. Karena ini ada di router jadi kita pakai 1, terus 255, 255, 255, 0. Selanjutnya kita tulis shutdown. Oke, selesai. Kita selanjutnya lagi masuk untuk setting yang fast Ethernet 1 per 0. Kita masuk ke interface. Kita tulis lagi interface, terus fast Ethernet 1 per 0. Nah, di sini kita masukin IP address. Sebenarnya kita pakai tombol ini juga bisa. Nah, tadi perjanjiannya yang satunya lagi pakai NIM saya itu 201. Oke, terus shutdown. Oke, selesai. Nah, sehabis itu kita bisa cek di config sini. Kita bisa cek. Sini sudah tersetting ya, udah on juga. Terus di sini juga udah tersetting on. Nah, selanjutnya supaya lebih jelas lagi di setiap isi IP address-nya nanti, maka selanjutnya kita balik lagi ke CLI. Kita bakal setting
bagian-bagian IP address di setiap isinya, setiap daerah-daerahnya gitu. Nah, di sini kita exit dulu. Sebenarnya enggak sih, biar jelas. Oke, kita exit dulu IP AWS config. Terus, nah di sini kita pakai IP DHCP. Terus full. Nah, habis full, nah di sini yang membedakan. Jadi keterangannya itu, ketentuannya kalau kita pakai JK1 itu untuk 0/0, tapi kalau JK2 itu untuk 1/0. Jadi base eternetnya tadi itu. Nah, di sini kita udah masukin IP DHCP pool JK1. Terus udah masuk, kita tulis network network 192.123 karena ini daerah yang pertama, terus 0 255 255 255 0. Nah, terus kita masukin default routernya. Default router 192.168. Nah, di sini udah masukin ke 1. Terus di sini masukin DNS server. Kita kan mau ngetes dulu ya, sebelum ada server-server yang lain. Kita berarti pakai DNS servernya si router. Oke, masuk. Habis itu udah masuk semua, kita exit. Selanjutnya kita setting yang bagian sebelumnya kita masukin IP DHCP excluded address juga supaya terhubung. IP DHCP excluded address. Ya, terus bisa exit. Nah, di sini kita masukin lagi. Ini kita masukin enable lagi. Terus connecting. Terus IP DHCP. Nah, IP DHCP itu sebenarnya tuh kita langsung masuk ke IP DHCP yang ini, terus kita ganti ke 2 gitu langsung bisa sebenarnya. Terus juga kita langsung masukin network biar enak kita pakainya aja. Nah, network ya. Nah, di sini kita ganti untuk daerah yang fast ethernet 1/0, berarti kita pakai NIM saya yaitu 201. Terus default router. Nah, ini juga kita ganti 201. Terus ada DNS server. Oke. Oh, sorry, salah. DNS server. Oke. Enter, exit. Terus kita pakai IP DHCP Explorer. Nah, ini 201 juga. IP DHCP excluded address
Di sini bisa kita coba tes setiap isinya, IP konfigurasinya kita DHCP. Ya kan, ini udah sesuai 123. Terus oke, ini juga udah. Selanjutnya ini 201 juga udah sesuai daerahnya. Ini kita coba juga. Oke, udah sesuai. Nah, sekarang kita lakukan ping. Melakukan ping itu bisa dari command prompt atau pakai ini. Tapi di sini saya mau menggunakan command prompt. Tadi ping, saya mau ping 192 168 123 1.3. Berhasil ya, berhasil. Terus selanjutnya saya mau ping yang seberang. Sorry, saya lupa IP-nya tadi berapa? 2. Ini belum bisa ya, karena belum ada DNS servernya. Loss. Oke. Selanjutnya kita tambahkan sesuai dengan ketentuan. Oh, kita tes dulu ya yang PC ini, PC berapa nih? 1 ke PC 5. Ping 192 168 201 3 sih harusnya ya. Berhasil ya. Nah, jadi kalau misalnya baru pakai satu router itu dia mau konfigurasi setiap IP setiap daerahnya gitu sesuai. Tapi kalau berkomunikasi antar daerah yang berbeda itu masih belum bisa. Nah, disinilah kegunaan ada DNS server. Jadi di sini karena ketentuannya tadi pertama itu buatkan tambahkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 2 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, kita sorry, ini saya ini dulu. Jadi kita harus nambah dulu nih yang daerah satu server. Tadi kalau satu server HTTP itu di yang daerah bawah ya. Jadi saya mau nambahin yang di daerah bawah. Server penjilcom. Nah, kita ganti di sini namanya penjilcom.com. Sorry. Ini kita geser aja, sip. Terus kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari server ke switchnya. Dari server ke switch. Nah, di sini kan ketentuannya tuh setiap dua komputer itu bisa mengakses HTTP servernya. Nah, HTTP servernya itu belum ada kan IP address-nya dan lain sebagainya. Di sini kita setting, teman-teman. Abang atau Bapak, sorry. Di sini stop dulu, kita ke IP configuration. Kalau misalnya kita pakai IP DHCP kan dia bakal keluarnya seperti ini ya. Dan DNS servernya itu otomatis kita ngikutin yang di pusat. Kalau kita mau setting di pusat untuk DNS servernya sebenarnya bisa seperti ini. Kita coba setting. Nah, tadi kita masuk dulu ke IP DHCP jika 1. Oke, masuk.
Terus kita ganti nih DNS servernya. Tadi kan 4 ya. Kita coba ganti 12 123 14. Ya kan? Udah. Kita coba cek apakah bagus. Tapi dia tuh bakal nggak konsisten atau berpindah. Nah ini bisa. Ini 123 14. Nah yang ini jangan lupa kita ganti juga karena tadi kan DNS-nya masih 1 tuh. Kita ganti, harusnya ini berubah juga ya 4. Nah 4. Terus di sini juga 4. Oke. Terus di DNS server ini kita bakal onin, terus namanya HTTP-nya kita bikin Telkom, terus masukin IP address dari server ini 4. Kita add, udah masuk, udah ke save. Terus seharusnya kita bisa searching di setiap isinya. Kita coba buka desktop, terus ke web browser. Ini bakal lama berproses. Oke, kita coba tutup dulu sebentar, Pak. Maaf ya, di sini nol. Oh, ini sepertinya oke. Telkom.com keluar. Nah, kita coba yang di PC 2. Berhasil ya. Nah, yang di PC 2 juga sama karena daerahnya 123. Kita masuk ke web browser. Terus tunggu dulu sebentar, maaf Pak atau Abang, karena ya ini butuh proses. Masih buffering, masih loading. Nah, sambil menunggu mungkin di sini saya mau menjelaskan bahwa itu tadi di router 0 kita bisa setting IP konfigurasinya, dan DNS servernya itu bisa kita setting juga. Cara ini tuh lebih mudah dan lebih enak karena kita nggak perlu masukin satu-satu atau statis di setiap perangkatnya gitu. Jadi otomatis gitu. Nah di sini tadi Pendilkom ya, nama HTTP-nya. Selesai, berhasil. Nah di tugas yang selanjutnya itu kita tambahin satu server DNS sama satu server HTTP. Terus dipastikan juga semua perangkat bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, jadi pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, di sini kita setting, kita tambahkan dulu perangkatnya. Perangkatnya itu tadi kita butuh satu server DNS sama satu server HTTP. Nih DNS-nya, oke. Karena ini udah terlalu tinggi, sorry, aku bakal nurunin. Di sini aku bakal nulis. Di sini ketentuannya kan DNS server ya, DNS server sama telkom.com. Ini mungkin aku tutup dulu. Aku minta maaf sebentar. Oke, maaf. Nggak bisa. Oke. Kita hubungkan dengan kabel otomatis dari server-servernya. Kita hubungkan dulu, baru nanti kita ganti nama. Nah, oke. Di sini kan ada connection error di cable cannot be connected to that port. Berarti portnya itu perlu ditambahin karena di sini kekurangan. Nah, cara nambahinnya gimana? Kita bisa pencet switchnya. Terus kita masukin satu port di sini. Oh maaf, sebelum itu jangan lupa untuk dimatiin dulu switchnya, terus kita tambahin. Terus kita nyalain lagi. Oke. Di sini bakal merah karena keulang jatuhnya. Oke, di sini kita cepetin, udah hijau lagi semuanya.
Nah, tadi kan disitu kan setiap perangkat bisa mengakses HTTP melalui DNS servernya. Nah, di sini berarti yang harus disetting itu IP DNS-nya ya. Nah, kita coba. Oke, di sini IP DNS server itu ada 201.4. Terus ini untuk Telkom 201.5. Oke, di sini sebelum itu kita ganti dulu namanya supaya nggak bingung. DNS server. Terus di sini jadi ilcom.com. Oh, sorry. ilcom.com. Nah, udah. Tadi di sini IP address-nya 201.4, kalau di sini 201.5. Karena kita perlu DNS server yang menjadi layanannya untuk menyimpan HTTP-nya, maka kita input dulu nih di router tadi. Caranya masih sama. Oke, kita masuk dulu. Udah. Ini kita exit dulu boleh. Udah AWSP config. Terus kita masuk ke JK atau jaringan 2. Oke, habis itu kita masuk ke DNS server. Nah, di sini kita setting DNS servernya itu pakai IP address yang DNS server. Berarti tadi 4 ya, 4. Sorry, saya lupa. Oh iya, 4. Oke, 4. Nah, habis itu kan karena udah berubah semua, di sini kita ubah lagi. Harusnya bisa ya. Nah, udah 4. DNS server, terus ini juga harusnya 4. Oke, udah berubah juga DNS servernya 4. Nah, yang di PC-PC-nya juga harus kita ubah. Kita ubah jadi 4 juga. 4. Di sini harusnya 4 juga. Nah, baru itu tadi kita bisa mengakses HTTP ilcom.com ini melalui DNS server. Nah, berarti kita simpen nih DNS-nya si HTTP itu tadi. Kita tulis ilcom.com. Nah, kita masuk IP address-nya si DNS server. Karena kita dari sana 19. Tadi yang IP address-nya ilcom.com dan HTTP server itu 201.5 ya. Kita tambahin. Oke, udah ya. Nah, di sini moment of truth. Kita coba di web browser. Oke, loading, sorry. Oke, ini PC1 dulu. Tadi kita pakai ilcom.com. Bisa, berhasil. Terus yang PC5 kita coba. Oke, masih loading, sorry. Sebentar ya Pak, Abang, maaf. Karena ini lama PC saya. Oke, nah di sini karena HTTP server itu tadi HTTP-nya disimpan di DNS server, otomatis di PC 1 dan PC 5 di daerah yang bagian 201 ini bisa gitu. Tetapi jadi pertanyaan kan, yang di daerah sini kira-kira bisa juga nggak yang akses yang di ilcom? Itu jawabannya nggak bisa, karena tadi kita nggak nyimpen IP address-nya tuh di DNS server.
Nah, tapi kalau misalnya kita masukin HTTP-nya Pendelcom ini ke DNS server, itu bisa juga. Dan itu mengakibatkan PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 5 itu bisa mengakses semua websitenya browser tadi kayak pendelcom.com sama ilkom.com. Ini PC 5 ya, coba.com. Harusnya bisa berhasil. Itu. Nah, di sini untuk ketentuan yang di atas ini udah selesai semua. Semua PC berhasil mengakses HTTP servernya, lalu juga bisa ping di setiap PC-nya. Nah, lalu ada perintah nih di sini. Perintah yang pertama itu ping dari komputer PC 0 ke PC 1, terus ping juga dari komputer PC 5 ke PC 2. Nah, tadi itu kan nggak berhasil ya, karena DNS servernya itu berbeda gitu. Coba kita mau monitor dulu ya. Kita coba dulu tes di PC 0, PC 1. Nah, ini in progress gagal. Kenapa gagal? Karena itu tadi DNS servernya beda. Nah, maka dari itu di sini supaya mengakibatkan mereka berhasil, kita harus ganti DNS servernya itu menjadi satu gitu. Jadi satu atau sama gitu. Nah, di sini saya bakal hapus dulu yang pendelcom.com di sini. Oke, ini kita remove. Nah, terus kita bakal masukin pendelcom tuh di sini. Pendelcom.com terus 192 168 2 yang bawah tuh 123 sorry 123 4. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bakal ganti nih DNS servernya yang di bagian 123 daerah 123 itu. Kita bisa masuk ke IP. Nah, terus kita masuk ke config bagian DNS. DNS kita hapus 12 karena kita pakai yang sana DNS server IP addressnya, berarti kita masukinnya DNS server 201.4. Oke, exit. Kita bisa konfigurasi ulang di setiap isinya, karena tadi kan sorry kepencet, HP saya sudah laptop saya sudah mulai nge-lag, sorry ya, salah, saya salah pencet, sabar. Oke, salah lagi. Oke. Ini udah bisa IP configuration-nya. Ini kan tadi 123.4 itu kan IP address dari server Pendelcom. Nah, kita ganti nih jadi ke DNS server. Karena kita pengen terhubung bareng-bareng gitu, Kak. Oh, belum diganti. Sebentar, apakah ada yang salah? IP DHCP. Oh, Oke, harusnya udah bisa, tapi butuh waktu mungkin. Saya bakal ke sini dulu. Harusnya 200. Oke, udah ya, 201.4. Terus yang di daerah sini juga harusnya berubah. Setiap isi perangkatnya itu harus sudah berubah. Kadang tuh belum terhubung aja, makanya digagal gitu. Ini juga harusnya 201.4. Oke, udah berhasil. Coba kita coba lagi di PC 0. Apakah berhasil? Oke, sudah. 201.4. Nah, hal ini yang bisa ngakibatin atau membuat PC 0 itu bisa berkomunikasi dengan PC 1. Oke, mari kita buktikan. PC 0 ke PC 1. Successful. Ya kan? Karena itu tadi DNS servernya sama dan itu mereka bisa komunikasi. Kita coba pakai command prompt ping 192.168, kita isi IP address dari PC 1, itu PC 1 kalau nggak salah tadi 212 ya, 212. Coba. Oke,
berhasil ya, berhasil. Nah, selanjutnya dari PC 5 ke PC 0, PC 2. Kita pakai cara ini dulu. Oke. Gagal ya pertamanya karena butuh proses. Lalu selanjutnya kita coba lagi. Coba lagi. Successful ya. Kita bisa coba ping menggunakan command prompt tadi di PC dari PC 5. Sorry kepencet ya. Kepencet bentar. Sabar ya Bang, maaf. Sabar juga Bapak karena ini laptop saya lama sekali. Oke. Oke, masih loading. Jadi itu tadi, untuk pertama kali memang ada kegagalan karena itu lazim lah di testing atau di ping. Oke, ini masih loading, saya masih menunggu. Saya minta maaf sebentar. Oke. Oke. Ya, ini saya salah. Coba keluar. Kita tadi masuk ke web browser, ini salah. Oke, kita masuk ke command prompt. Kita coba ping CPC 2. Kita coba masukin IP address-nya. Itu 123. Kalau yang 2 tadi kan masih 3 ya. Coba kita tes. Ya, berhasil ya. Oke, jadi sudah terjawab untuk ping dari komputer PC 0 ke PC 1 itu pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung, dan saya berhasil dan itu terhubung. Terus yang kedua, PC 0 dari komputer PC 5 ke PC 2 pastikan PC 5 dan PC 2 juga harus terhubung, dan saya juga berhasil terhubung. Lalu buka web browser akses Ilkom dari PC 1 dan Ilkom di PC 0. Tadi sebelum DNS servernya diubah, saya berhasil, dan ini udah saya ubah juga, dan saya pastikan berhasil. Nih di PC 1. Oke, kita bisa keluar dulu supaya memastikan bahwa ini kan pencarian kita tadi ya. Kita mau mastiin lagi apakah bisa dan berhasil. Lama ya, bentar. Maaf Bapak karena, atau maaf Abang karena itu lagi-lagi laptop saya adalah suka loading, agak lama. Oke, bentar. Sebentar. Oke. Kita coba tes Ilkom ya, ilkom.com. Oke, selesai, berhasil. Dan selanjutnya kita coba di PC 0. PC 0 kita coba ke web browser. Sebentar, masih loading juga. Oke, masih not responding karena ini masih kita tes. Lagi-lagi saya mau mengucapkan mohon maaf karena laptop saya lama. Sebentar. Sebentar ya Pak Bang. Oke. PC 0. Oke, masih mencoba. Oke, kita coba searching Pendilkom apakah berhasil, dan jawabannya tunggu bentar. Apakah saya salah tadi Pendilkom.com?
Ini harusnya benar ya. Coba kita coba. Nah, berhasil. Berhasil ya, berhasil. Alhamdulillah. Jadi bisa dipastikan bahwa saya juga untuk melakukan perintah buka web browser akses Ilkom dari PC 1 dan PC 0 itu sama-sama berhasil. Di PC 1 saya berhasil untuk membuka ilkom.com. Ini buktinya. Lalu di PC 0 saya juga berhasil membuka pendilkom.com gitu. Nah, melalui pengamatan saya untuk melakukan kegiatan aktivitas ini, berikut yang bisa saya tampilkan. Dari pengerjaan tugas praktikum Jarkom, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Septian Prasetyo dengan NIM 123140201 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.